Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahaya, NPM 17140065, Prodi PGSD 7B, dosen pengampu Sukuryadi Hasibuan MPD. Mata kuliah Seminar Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan larutan dan campuran. Yang pertama, hakikat pembelajaran IPA. Menurut Samopowa 2011 halaman 104 bahwa pembelajaran IPA di SD bertujuan untuk membantu siswa memperoleh ide, pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan alat tertentu, kemampuan mengamati benda dan lingkungan sekitarnya, kemampuan mendengarkan, kemampuan berkomunikasi secara efektif, menanggapi dan memecahkan masalah yang terkait dengan lingkungan sekitarnya. Menurut Piaget dalam Hermawan, Rumujono dan Suherman 2010 halaman 25 sampai 26. Siswa sekolah dasar kelas tinggi 4, 5 dan 6 berada dalam rentang usia 10 sampai 12 tahun. Di mana rentang usia tersebut termasuk dalam tahap operasional konkret dan operasional formal. Pembelajaran IPA menjadi bermakna apabila siswa menjalani suatu proses perubahan konsep di mana berbagai informasi diperoleh siswa dan siswa mengolah informasi tersebut berdasarkan pemahaman yang dimiliki siswa sebelumnya. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran IPA di SD antara lain. Yang pertama, mengembangkan rasa ingin tahu dan suatu sikap positif terhadap sains, teknologi, dan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep sains yang akan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengembangkan kesadaran tentang peran dan pentingnya sains dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mengalihkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman ke bidang pengajaran lain. Yang keenam, ikut serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam, menghargai berbagai macam bentuk ciptaan Tuhan di alam semesta ini untuk dipelajari. Dan yang terakhir, memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan yang tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pengertian larutan. Larutan adalah campuran dua zat atau lebih yang terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Ukuran partikel larutan sangat kecil, kurang dari 1 mm, sehingga tidak dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop ultra sekalipun dan tidak dapat dibedakan antara larutan gula. Kita tidak bisa membedakan mana gula, mana air dalam larutan gula tersebut. Selanjutnya, definisi campuran. Campuran adalah materi yang terdiri atas dua macam zat atau lebih dan masih memiliki sifat-sifat zat aslinya. Jika kita mencampurkan minyak dengan air, terlihat ada batas di antara kedua cairan tersebut. Dan jika kita mencampurkan dengan alkohol, batas antara keduanya tidak terlihat. Selanjutnya, macam-macam campuran. Yang pertama, campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang tidak serba sama, membentuk kedua fasa atau lebih, dan terdapat batas yang jelas di antara kedua fasa-fasa tersebut. Alkohol dan air membentuk campuran homogen. Contoh campuran homogen: campuran tepung beras dengan air, campuran kapur dengan pasir, dan campuran serbuk besi dengan karbon. Dan yang kedua, campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang serba sama di seluruh bagiannya dan membentuk satu fasa. Contoh campuran homogen: campuran gula dengan garam dapur dengan air teh yang sudah disaring,
dan campuran gas di udara. Campuran homogen juga dapat disebut dengan nama lain, yaitu larutan. Sekarang ciri-ciri campuran. Yang pertama, ciri-ciri campuran heterogen. Campuran heterogen, ciri-cirinya ialah campuran memiliki dua fase, sifat-sifatnya tidak seragam, dapat disaring dengan kertas saring biasa, memisah jika didiamkan. Dan yang kedua, ciri-ciri campuran homogen, terdiri dari zat terlarut ataupun solut dan pelarut ataupun solvent. Biasanya komponen yang lebih banyak jumlahnya disebut sebagai zat pelarut, sedangkan yang lebih sedikit disebut dengan zat terlarut. Namun, jika larutan berwujud cair, maka komponen cair disebut sebagai zat pelarut. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.